فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-nikmat, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat dipanjangkan umur kita, diberi kesempatan kita sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada umatnya, dan insyaallah kita termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sangat-sangat harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah taala, menggantikan ustaz kita Syarif yang berhalangan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kultum dengan judul bangkrut. Kita di dunia ini berpacu dengan waktu. Malaikat pencabut nyawa terus mengambil saudara-saudara kita, dan kita sedang dalam antrian. Ramadan telah berlalu, Syawal pun seakan-akan sudah pergi. Di bulan Ramadan kita melihat beberapa banyak amal soleh kita, berapa banyak ketaatan kita. Sebulan penuh kita taat dan patuh kepada Allah Taala untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk menjaga syahwat kita. Malam hari kita hidupkan dengan ketaatan salat malam. Selesai sholat Id, kita lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita terus beribadah, dan kita sekarang sedang berada di dalam bulan-bulan haji. Yang kita tahu bulan-bulan ini sangat spesial, yang seharusnya kita melihat ratusan ribu jamaah Indonesia meninggalkan negeri ini untuk berangkat haji. Tapi mungkin itu tidak terjadi. Namun tetap kebaikan Allah sangat banyak sekali. Ada Idul Adha, ada hari pengorbanan, dan semuanya sudah berpikir untuk berkorban insya Allah. Atau bahkan sebagian sudah menyiapkan hewan korbannya. Mungkin kalau kita berpikir banyak amal soleh kita, banyak kebaikan kita sepanjang kita hidup, ada banyak sedekah yang sudah kita keluarkan. Kita sudah membangun masjid, kita sudah memberikan manfaat kepada fakir miskin. Kita berangkat umroh, kita berangkat haji, ada banyak ketaatan yang kita lakukan. Dan kita semua tahu bahwa syarat diterimanya amal hanya ada 2. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Insyaallah kita semuanya ikhlas. Mungkin kita berpikir seperti itu. Yang kedua, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita juga insyaallah menjalankan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernahkah kita berpikir bahwa ternyata dalam perjalanan menuju Allah ada perampok-perampok kebaikan kita. Ada orang-orang yang membawa kebaikan banyak, kebaikan yang penuh dengan keikhlasan, ketaatan yang penuh dengan tuntunan, tapi ternyata semuanya bisa habis. Maka hati-hati, amal yang sudah diterima masih bisa hilang dari tangan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, lalu beliau berkata, "Adat da'u namal muslih."
Kalian tahu nggak siapa yang paling pailit? Kalian tahu nggak siapa yang pailit itu? Siapa orang yang bangkrut itu? Mungkin pandemi ini mempertontonkan kepada kita bahwa orang yang bangkrut dan gulung tikar. Para sahabat kita ditanya, maka mereka menjawab sesuai dengan pengetahuan mereka. Mereka mengatakan orang yang paling itu di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya cash atau orang yang tidak punya aset atau dia punya harta. Lalu beliau menggambarkan atau mengarahkan pemahaman para sahabat ini kepada sesuatu yang lebih baik dan benar, agar kita tidak terus berpikir tentang dunia, agar kita tidak terus sibuk membangun dan membangun yang ternyata semua akan kita tinggalkan. Yakin kita akan meninggalkan semua itu. Maka beliau Nabi SAW mengatakan, orang yang pailit dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat. Dia dibangkitkan dalam kuburnya dalam kondisi telanjang, tidak ada alas kaki yang dia pakai. Dia digiring ke padang mahsyar, tapi dia datang membawa pahala yang banyak. Dia adalah orang baik. Dia membawa pahala salat yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Dia datang dengan pahala sedekahnya, berarti sedekahnya ikhlas, boleh karena itu mendapatkan pahala. Dan dia datang dengan pahala puasa, bukan puasa asal-asalan. Dia benar-benar berpuasa selama Ramadan. Puluhan tahun dia berpuasa, puluhan tahun dia sedekah, sampai mati dia tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan mungkin dia ada sholat malam dan sholat sunnah lain yang dikerjakan. Dia membawa pahala itu. Dalam bayangan dia surga di depan mata. Dia punya hitung-hitungan, tapi ternyata dia lupa bahwa ada perampok-perampok kebaikan yang dia bawa itu. Dia datang dengan membawa pahala yang besar, tapi dia punya kesalahan dengan orang lain. Jadi jangan berpikir hanya baik antara engkau sama Allah SWT saja. Ternyata dia pernah membuli fulan, dia pernah mencaci maki fulan, dia pernah menghina fulan. Dia juga punya dosa menuduh saudaranya berzina, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Dia pernah mengambil hartanya fulan, dia berpikir itu adalah hartanya dan dia menggunakannya untuk kebaikan. Dia juga pernah memukul fulan, bahkan ada yang sampai membunuh saudaranya atau memerintahkan saudaranya untuk dibunuh. Maka pengadilan di hari kiamat akan ditegakkan orang-orang yang pernah dizalimi. Ingat, kalau kita mempunyai kezaliman dahulu tatkala kita masih muda, setelah kita balik, ketika kita kuliah, atau tatkala kita masih muda, jangan berpikir semuanya banyaknya sholat puasa dan sedekah kita maka kesalahan itu ditutupi dengan akan datang. Kalau orang-orang yang kita zalimi banyak, mereka akan berbondong-bondong menuntut. Mereka akan berbondong-bondong menuntut kepada Allah SWT. Dia datang untuk mengatakan, ya Rabb, fulan ini yang kita katanya syaleh, yang banyak puasanya, yang banyak sholatnya, yang banyak sedekahnya, dia pernah menghina aku. Jadi hari itu tidak ada uang, maka kebaikan dia diberikan sebagian sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Terus dibagikan bagaimana kalau yang dizalimi ada banyak orang, ada sekian orang, karena dia sedang orang pemimpin. Bagaimana kalau yang dizalimi adalah 1 juta, karena dia menjadi penguasa pada waktu itu, atau sebuah pimpinan-pimpinan perusahaan. Hati-hati, anak buahnya datang menuntutmu pada hari kiamat karena kezaliman yang dilakukan, atau engkau sebagai kepala bagian atau kepala security, atau sehingga kebaikan orang ini habis. Inilah yang
disebut dengan kebangkrutan. Jadi kebangkrutan di akhirat. Jamaah sekalian, semoga kita diberikan taufik hidayah oleh Allah SWT untuk kita sama-sama sekuat tenaga menjaga keimanan kita, keikhlasan kita dalam setiap ketaatan kepada Allah SWT. Semoga kita tidak digolongkan orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti, wala kita semua kita habis, karena ada orang-orang yang terzalimi karena kita, karena ucapan kita, karena niat hati kita yang tidak baik kepada orang itu, sehingga dia melampiaskan dengan kezaliman, baik itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Apalagi sekarang zamannya medsos ya, kita tidak suka dengan orang itu, menyindir orang itu dan mengupload seolah-olah dia memuji, tapi di hatinya dia seolah-olah sama sekali nggak bisa menzalimi orang itu. Kalau orang itu terzalim dan tidak maafkan, dia akan merampok pahala pada kita di akhirat. Insya Allah kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi orang yang dikuatkan istiqomah untuk ketahuan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa khatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik